Halo History Lovers, kali ini kita akan membahas salah satu jenderal perang paling legendaris yang pernah ada di dunia, yang kehebatannya disegani kawan bahkan lawan. Dia adalah Erwin Rommel. Bagaimana kisahnya? Siapkan kopi, mari kita nikmati histori. Johannes Erwin Eugen Rommel adalah seorang jenderal dan teoris militer Nazi Jerman dengan pangkat panglima tertinggi saat Perang Dunia Kedua berkecamuk. Kepemimpinannya saat memimpin pasukan gabungan Jerman dan Italia membuatnya disegani sebagai komandan tank terbaik dan mendapatkan julukan si rubah gurun. Erwin Rommel lahir di Heidenheim, sekitar 45 km dari kota Ulm, Kekaisaran Jerman, pada tanggal 15 November 1891. Ayahnya, Erwin Rommel Senior, selain sebagai pengelola sekolah, juga seorang tentara dengan pangkat letnan ketika bertugas. Sementara ibunya datang dari kalangan birokrat, di mana kakeknya, Karl von Lust, merupakan petinggi parlemen kerajaan Jerman. Di usianya yang ke-18 tahun, Rommel masuk sekolah militer dan ditempatkan di resimen infanteri ke-124 sebagai kandidat perwira. Dan di tahun 1910, dia masuk sekolah kadet perwira di Danzig dan lulus November tahun 1911, dan kemudian ditempatkan di infanteri ke-124 sebagai letnan. Memasuki bulan Maret tahun 1914, dia dipindahkan ke Ulm dan masuk resimen artileri lapangan ke-46 pasukan 13 sebagai komandan senjata berat. Pengalaman perang pertama Rommel didapat pada tanggal 22 Agustus tahun 1914 sebagai komandan peleton dalam pertempuran di dekat Verdun, Prancis. Dia merupakan salah satu pemimpin peleton yang handal. Pendekatan perang Rommel adalah melakukan gerak cepat ke garis depan musuh, dilindungi tembakan artileri, dan bergerak ke posisi sayap untuk mendapatkan momentum penyergapan. Taktik perangnya itu menjadi cikal bakal strategi Blitzkrieg yang akan digunakan Jerman di Perang Dunia Kedua nanti. Di sana, Rommel mendapat kemenangan ketika dia dan 3 anak buahnya menembak garnisun Prancis yang sepertinya tidak siap menghadapi serangan dadakan. Atas jasanya itu, pada bulan September 1914 hingga Januari 1915, Erwin Rommel dihadiahi penghargaan medali Iron Cross kelas 2 dan dipromosikan sebagai Letnan 1. Dia lalu dikirim ke Kesatuan Baru Batalion Gunung Kerajaan Jerman pada bulan September 1915 dan menjabat sebagai komandan kompi di sana. Pada tanggal 24 Oktober tahun 1917, Batalion Gunung Rommel terlibat dalam pertempuran Caporetto di medan Austro-Italia. Pasukan Rommel mendapat tugas merebut 3 gunung sekaligus, yaitu Kolovrat, Matajur, dan Stol dari Italia yang kala Perang Dunia Pertama menjadi musuh Jerman. Hanya butuh waktu 2,5 hari bagi Rommel dan 150 anak buahnya untuk mampu merebut 81 senjata dan menawan 9.000 orang, termasuk 150 prajurit, dengan korban 6 pasukannya yang tewas. Pada masa itu, Erwin Rommel memperkenalkan taktik infiltrasi, sebuah taktik yang di masa kini dipakai oleh tentara manapun di dunia, dan sering juga disebut sebagai Blitzkrieg tanpa tank. Meski berkekuatan pasukan dengan jumlah kecil, di tanggal 9 November tahun 1917, dia memerintahkan serangan ke Longaron dan mampu memaksa divisi infanteri pertama Italia yang berkekuatan 10.000 pasukan untuk menyerah. Atas aksinya itu, di bulan Januari 1918, pangkatnya kembali dinaikkan menjadi kapten hingga perang berakhir. Pasca Perang Dunia Pertama usai, dia kemudian bermarkas di resimen ke-124 hingga 1 Oktober 1920.
dan dipindahkan ke Resimen Infanteri ke-13 di Stuttgart sebagai kapten. Kesatuan yang dipimpinnya kala itu bertugas memadamkan kerusuhan dan kekacauan sipil yang terjadi di Jerman. Namun, alih-alih menggunakan kekerasan, Erwin Rommel memilih jalan diplomasi. Salah satu keampuhan teknik negosiasinya terjadi di Lindau, di mana kota itu dikuasai pasukan revolusioner komunis. Dia bernegosiasi dengan Dewan Kota dan berhasil meyakinkan mereka untuk mengembalikan kekuasaan ke pemerintahan yang sah. Memasuki tahun 1929 hingga 1933. Dia bertugas sebagai instruktur di sekolah infanteri Dresden, dengan sebelumnya pangkatnya kembali dinaikkan sebagai mayor pada bulan April 1932. Di sana Rommel mencurahkan bakat menulisnya dan menghasilkan buku pelatihan infanteri yang ia terbitkan pada tahun 1934. Buku itu menjadi panduan dalam melakukan serangan Blitzkrieg Jerman yang legendaris. Saat itu pangkat Rommel sudah menjadi letnan kolonel. Ketika ditempatkan di Batalion Jaeger ketiga Resimen Infanteri ke-17 yang bermarkas di Goslar, di sanalah Erwin Rommel bertemu pemimpin Nazi Adolf Hitler. Hitler yang kagum dengan reputasi Rommel sebagai instruktur yang hebat, menugaskannya sebagai penghubung Kementerian Perang dengan pergerakan muda Hitler. Memasuki bulan Oktober tahun 1938, Hitler secara khusus memintanya sebagai komandan kedua pasukan pengawal pribadinya. Selama menjadi komandan pengawal pribadi Hitler, Erwin Rommel kembali meluangkan waktunya untuk mempelajari mesin dan mekanika, sistem pembakaran mesin, hingga senjata berat. Tak sedikit pihak yang memuji Rommel karena bakatnya, juga sikapnya yang selalu berkepala dingin dan berpikir moderat. Memasuki pecahnya Perang Dunia Kedua, Erwin Rommel kembali naik pangkat sebagai mayor jenderal dan menjabat sebagai komandan batalion saat invasi ke Polandia yang dimulai tanggal 1 September 1939. Kesuksesan invasi di Polandia rupanya membuat Erwin Rommel tertarik untuk terjun kembali ke medan perang utama. Dia berusaha meyakinkan Hitler agar menempatkannya di salah satu divisi Panzer Jerman. Rommel kemudian diangkat Hitler menjadi jenderal untuk divisi Panzer ke-7 yang dikenal dengan nama Ghost Division atau divisi hantu karena mobilitas mereka yang sangat tinggi. Sampai-sampai keberadaan divisi ini sering tidak diketahui oleh pusat komando militer Jerman. Erwin Rommel selama ini lebih suka berada di garis depan bersama pasukannya. Ia sering berada di tengah-tengah pertempuran, membantu para tentaranya, bahkan ikut menembakkan senjata mesin ke musuh. Tindakannya ini hampir membunuhnya saat sekutu menyerang di Arras, dan salah satu ajudan sang jenderal mati terkena mortir hanya beberapa meter di sebelahnya. Prestasi besar kembali ditunjukkan Rommel dalam penugasan pertamanya dengan divisi hantunya saat ambil bagian dalam serbuan yang melalui sungai Meuse. Divisi lapis baja ke-7 Rommel itu menerobos hutan di kawasan Ardennes dan berhasil memotong kekuatan pasukan gabungan Inggris dan Prancis. Rommel kala itu berhasil menawan 100.000 prajurit dan juga 450 unit tank. Adapun pihaknya menderita kerugian 2.500 pasukan yang tewas dan 42 tank hancur. Rommel dan divisi hantu pun menjadi sorotan publik yang membuatnya seolah menjadi selebritas di Jerman karena kesuksesannya. Keberhasilan Rommel itu membuat Hitler menggesernya untuk mengepalai pasukan Afrika Jerman atau DAK yang baru dibentuk. Dia diangkat sebagai letnan jenderal dan segera terbang ke Tripoli, Libya untuk membantu militer Italia yang kala Perang Dunia Kedua sudah menjadi sekutu Jerman. Italia waktu itu sedang menderita kekalahan dari pasukan persemakmuran Inggris di Operasi Kompas. Saat itu Erwin Rommel harus melawan pasukan sekutu yang dipimpin Panglima tertinggi Komando Timur Tengah, Jenderal Archibald Wavell. Dia harus melawan pasukan sekutu dengan hanya bermodal 2 divisi pasukan saja.
Meskipun begitu, Erwin Rommel mampu memukul mundur pasukan Inggris dalam waktu 30 hari. Bahkan dia mampu membawa pasukannya mengepung pertahanan lawan di sekitar kota Tobruk yang berjarak 160 km di belakang medan tempur antara April hingga Desember 1941. Sempat dihantam balik oleh Inggris, Rommel kembali dengan membawa Dak pada Juni 1942 dan akhirnya mampu merebut Tobruk dalam serangan yang dikenal dunia sebagai pertempuran Gazala. Kehebatan Rommel diakui lawannya karena kepiawaiannya memimpin pasukan langsung ke garis depan, alih-alih memberi komando dari belakang. Dari situlah jurnalis Inggris menjulukinya si rubah gurun. Rommel mendapatkan hormat dari pasukannya yang paling rendah sampai kepada musuhnya karena ia memperlakukan setiap jiwa dengan adil. Dia selalu memastikan tawanan perangnya mendapatkan perlakuan yang layak. Bahkan Erwin Rommel berani menentang perintah langsung Hitler untuk mengeksekusi para tawanan perang Inggris. Tidak lama kemudian Adolf Hitler memberinya pangkat Field Marshal atau Panglima tertinggi dan memperoleh reputasi sebagai salah satu jenderal tersukses Hitler. Tetapi kesuksesan di Gazala hanya bertahan selama 5 bulan. Di musim gugur 1942, pasukan Inggris kembali merebut Tobruk dalam perang di dekat kota Mesir El Alamein. Kesuksesan Inggris tak lepas dari keputusan mengganti komando pasukan ke-8 mereka dengan Bernard Montgomery pada 8 Agustus 1942. Di satu sisi, Hitler yang ingin menghancurkan komunisme dan Uni Soviet hanya menganggap Afrika sebagai perang sampingan belaka. Sang pemimpin tidak memberikan sang jenderal pasukan dan amunisi yang cukup untuk melawan Inggris yang dipimpin Bernard Montgomery yang memiliki jumlah pasukan 2 kali lipat dari pasukan Jerman. Kiprah Rommel di Afrika berakhir pada Maret 1943 ketika dia berupaya menyudutkan pasukan Montgomery di sekitar Medellin, Tunisia. Serangan itu dilakukan divisi Panzer ke-10, 15, dan 20. Montgomery yang mendapatkan peringatan dari intelijen ultra langsung memasang senjata anti-tank. Sistem pertahanan Montgomery berhasil merontokkan 52 tank Rommel yang memaksanya menghentikan serangan. Karena jatuh sakit, Erwin Rommel pun terpaksa kembali ke Jerman. Setelah sembuh dari sakitnya, Erwin Rommel mendapatkan tugas sebagai komandan Grup B Angkatan Darat Jerman. Rommel mendapat tanggung jawab mempersiapkan pertahanan di Prancis untuk menghadapi kemungkinan serbuan sekutu. Saat itu, dia dipercaya mengurus sistem pertahanan Nazi yang diberi nama Dinding Atlantik, yang merupakan benteng Jerman di seluruh garis pantai untuk menghadapi serangan sekutu. Dia kemudian merubah drastis dan memperbaiki sistem pertahanan Jerman yang amburadul tersebut. Ia menyusun strategi yang sempurna bila pasukan sekutu mendarat di pantai. Namun sayangnya, dia tidak mendapatkan tambahan panzer dari jenderal Jerman yang lain. Malahan, Hitler mengambil komando batalion panzer yang ada di Perancis yang hanya akan bergerak dengan perintah langsung darinya. Hal ini merupakan kesalahan fatal karena pada tanggal 6 Juni 1944, Sekutu berhasil melakukan invasi setelah mendarat di pantai Normandia. Ketika itu Rommel sedang berada di rumahnya di Jerman merayakan ulang tahunnya, dan Sekutu pun berhasil memperbanyak kekuatannya menjadi 1 juta personel. Rommel yang bergegas kembali ke garis depan juga tak dapat berbuat apa-apa karena bantuan panzer yang dibutuhkannya tidak kunjung datang akibat tidak ada yang berani membangunkan sang diktator. Sadar bahwa kekalahan Jerman makin dekat, Erwin Rommel mulai berdiskusi dengan perwira lainnya soal kemungkinan mereka untuk menyerah. 6 minggu setelah pendaratan Normandia, kendaraan yang ditumpangi Rommel diserang pesawat pemburu Sekutu pada tanggal 17 Juli 1944. Dia pun mengalami luka yang cukup parah. 3 hari setelahnya terjadi sebuah insiden besar di mana Claus von Stauffenberg melancarkan operasi Valkyrie
dalam upaya membunuh Hitler. Rencana pembunuhan yang dikenal sebagai plot 20 Juli itu dilakukan ketika Hitler dan para perwiranya berkumpul di markas rahasia sarang serigala di Rastenburg, Prusia Timur. Namun plot itu gagal. Von Stauffenberg serta perwira militer yang terlibat dalam upaya tersebut disiksa untuk mendapatkan informasi tentang keanggotaan kelompok ini. Dan hal yang mengejutkan pun muncul kala nama Erwin Rommel disebut-sebut sebagai salah satu anggotanya. Hitler yang saat itu paranoid menyuruh eksekusi seluruh staf militernya yang tidak setia terhadapnya. Namun karena popularitas Erwin Rommel di bangsa Jerman membuat Hitler memberikan dua pilihan kepadanya yang telah dicap sebagai pengkhianat, yaitu bunuh diri agar keluarganya tidak terkena dampak dan akan dipalsukan kematiannya, atau disidang dan dipermalukan di hadapan publik. Sang jenderal legendaris pun memilih untuk menelan pil sianida demi menyelamatkan keluarganya. Dia meninggal pada tanggal 14 Oktober 1944 di Herlingen dalam usia 52 tahun. Setelah kematiannya, Erwin Rommel masih dianggap sebagai pahlawan nasional Jerman. Sebuah museum di Jerman didedikasikan untuk mengenang hidupnya. Dia adalah satu-satunya jenderal Jerman di masa Adolf Hitler yang kisah hidupnya sampai dimuseumkan. Dunia hingga kini juga mengenangnya sebagai salah satu jenderal perang paling legendaris yang pernah ada. Itulah garis sejarah Erwin Rommel, sang jenderal kebanggaan Jerman. Jika ada kesalahan cerita, penyebutan nama, dan lainnya jangan sungkan tambahkan di kolom komentar. Dan tentunya jika kamu suka pembahasan ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini supaya bisa terus memberikan informasi, edukasi sejarah, dan tentunya berkembang menjadi channel yang lebih baik lagi. Terima kasih.